Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Elizabeth Glory Nicola Kebure, NIM 2019-008261 dari kelas 5A7 Manajemen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan untuk mata kuliah perilaku organisasional. Yang pertama, organizational behavior. Perilaku keorganisasian atau organizational behavior adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu dan kelompok-kelompok struktur organisasi dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja karyawan, produktivitas, dan efektivitas organisasi. Berikutnya, konsep organizational behavior. Konsep organizational behavior tidak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu-ilmu perilaku yang lainnya, di antaranya psikologi, psikologi sosial, antropologi, dan sosiologi. Dengan keempat elemen tersebut berinteraksi, maka menghasilkan produktivitas kerja, kepuasan kerja, dan efektivitas organisasi atas keberhasilan yang dicapai. Yang berikutnya, diversity in organization. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi, dan ini biasanya meliputi perbedaan dalam hal usia, agama, ras, fisik, dan gender. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Berdasarkan pada tinjauan studi riset Mondi tahun 2008, menyimpulkan bahwa terdapat 5 aktivitas sukarela organisasi yang menjadi inti dari program manajemen keragaman. Yang pertama, memiliki kepemimpinan yang kuat. Perusahaan dengan reputasi yang baik biasanya memiliki pemimpin yang sangat menghargai sebab-sebab keragaman. Yang kedua, menilai situasi. Perusahaan harus menilai keadaan dengan memperhatikan manajemen keragaman. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan pendidikan keragaman. Ada sejumlah tujuan berbeda untuk pelatihan keragaman. Satu tujuan yang umum adalah untuk meminimalkan tuntutan hukum, diskriminasi, dan pelecehan. Yang keempat, mengubah budaya dan sistem manajemen. Idealnya program pendidikan harus digabungkan dengan langkah-langkah pencapaian yang nyata pada sistem kultur dan manajemen organisasi yang selalu berubah. Dan yang kelima, melakukan evaluasi program keberagaman. Materi berikutnya yaitu attitude and job satisfaction. Attitude dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi dan berkoordinasi dengan sesama manusia. Berikutnya, struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif atau kepercayaan, yaitu mendeskripsikan atau penilaian terhadap suatu kondisi. Yang kedua, komponen afektif atau emosional, tahap di mana emosi atau perasaan mempengaruhi perilaku dan tercermin dari satu pernyataan. Dan yang terakhir, komponen konatif atau perilaku, yaitu menjelaskan tentang keinginan untuk bertindak terhadap seseorang atau sesuatu. Berikutnya, job satisfaction merupakan perasaan positif terhadap sebuah pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya. Jika seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki perasaan positif terhadap pekerjaannya. Begitupun dengan sebaliknya. Materi berikutnya, emotion and moods. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Berikutnya, perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Kita dapat melihat bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati karyawannya. Ada beberapa aplikasi. Yang pertama, seleksi. Bahwa pemberi kerja seharusnya mempertimbangkan sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerja, khususnya untuk pekerjaan yang menuntut tingkat interaksi sosial yang tinggi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, kepemimpinan. Materi berikutnya, personality and value. Kepribadian atau personality adalah sekumpulan cara bagaimana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian menentukan bagaimana seorang individu berpikir, berperilaku, dan berperasa dalam berbagai macam situasi yang berbeda-beda. Berikutnya, nilai atau value. Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Berikutnya, menghubungkan kepribadian dan nilai individu dengan situasi kerja. Yang pertama, kecocokan individu dan pekerjaan atau personality job fit
oleh John Holland. Teori ini berpendapat bahwa kepuasan kerja tinggi dan tingkat keluar rendah saat karyawan sesuai dengan pekerjaan. Yang kedua, kecocokan individu dan organisasi atau person-organization fit. Teori ini berpendapat bahwa seseorang akan tertarik dan diseleksi oleh organisasi yang memiliki kesamaan nilai-nilai. Materi berikutnya, perception and decision making. Persepsi merupakan proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan menerima rangsang, sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu, sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri dan keadaan di sekitarnya. Berikutnya, aplikasi yang spesifik dari organisasi dalam menilai calon pekerjaannya. Yang pertama, melakukan interview kerja atau wawancara. Yang kedua, ekspektasi performa atau pengharapan kinerja. Yang ketiga, pembentukan profil atau suku dan etnis. Dan yang terakhir, penilaian kinerja. Materi berikutnya, motivation concept. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Berikutnya, hierarki kebutuhan. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow yang berpendapat bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Motivasi manusia muncul untuk memenuhi kebutuhan tingkat pertama. Setelah terpenuhi, motivasi akan bergeser pada tingkat berikutnya. 5 tingkat kebutuhan tersebut adalah: yang pertama, fisiologis, termasuk rasa lapar, haus, dan kebutuhan jasmani lainnya. Yang kedua, keamanan, meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, sosial, meliputi rasa kasih sayang dan rasa memiliki. Yang keempat, pengakuan, faktor internal seperti harga diri, prestasi, dan faktor eksternal berupa status pengakuan dan perhatian. Dan yang terakhir, pencapaian pribadi, mendorong untuk jadi apa yang kita mampu, pencapaian potensi kita, dan pemenuhan diri. Materi berikutnya yaitu teori X dan teori Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas George yang berpendapat bahwa manusia secara dasar bersifat negatif atau teori X atau bersifat positif atau teori Y. Berikutnya, teori 2 faktor. Frederick berpendapat ada 2 faktor yang menentukan motivasi, yaitu faktor kepuasan dan ketidakpuasan. Keduanya dapat muncul dan dirasakan bersama-sama oleh seseorang. Seseorang yang rendah dalam faktor kepuasan akan merasa tenang dan netral, namun tidak merasakan ketidakpuasan. Begitu juga sebaliknya dengan faktor ketidakpuasan. Tingkat kepuasan dipengaruhi oleh faktor intrinsik, sementara tingkat ketidakpuasan dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik. Materi berikutnya, motivation from concept to application. Proses yang menjelaskan tentang intensitas individu, arah, dan ketekunan usaha untuk pencapaian tujuan. Pekerjaan yang memberi kebebasan, ketidaktergantungan, dan peluang dalam mengambil keputusan akan lebih cepat menimbulkan kepuasan kerja. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin terdapat kesalahan kata. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam.